Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi saya ulangi, amalan untuk menggapai surga yang pertama adalah beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Ya. Tadi Rasul bersabda, "Man mata walam yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah, wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang dia mati tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah dengan suatu, artinya mengisahkan mentauhidkan Allah, maka baginya surga. Tapi barang siapa yang dia mati musyrik, mensekutukan Allah dengan suatu, maka baginya neraka. Nah itu Ibu yang pertama. Dan yang pertama dan kedua ini juga ada sebenarnya di dalam surat yang Al-Isra tadi, surat 17 ayat 23 24 tadi. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi yang kedua, amalan untuk menggapai surga adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bu, nggak ada istilah orang tua sudah meninggal kemudian putus kebaikan kita dengan orang tua. Bisa yang terbaik kalau kita ada rezeki adalah wakaf. Saya malah lebih cenderung kalau ibu-ibu ada rezeki, misalkan dulu orang tuanya sudah berkeinginan haji atau umroh, ya, dan meninggal, itu andaikan kita tidak membadalkan pun faqad waqo ajar, telah Allah tentukan pahala untuknya. Tapi yang paling baik kalau ada rezeki adalah wakaf atas nama orang tua itu, ya. Karena wakaf itu bisa sampai akhir hayat, sampai datangnya hari kiamat. Baik. Jadi yang kedua apa? Birrul walidain. Nomor 1 dan nomor 2 juga bisa diambilkan dasarnya surat yang ke-17 ayat 23 24. Yang wakaf, kalau wakaf itu yang kalau banyak macamnya. Macam wakaf itu bisa yang terbaik ya untuk masjid, untuk rumah Quran, mushola, pondok pesantren, lembaga pendidikan. Ya kalau wakaf yang seperti yang lainnya seperti wakaf Quran. Ya Quran, termasuk juga misalkan banyak kan di daerah timur itu yang lagi butuh air bersih, butuh sumur, ya, itu juga bisa kita ikut wakaf. Mohon maaf ya Bu ya, ini menurut saya juga wakaf yang misalkan di masjid ini atau di masjid yang lain atau di tempat lain misalkan lagi mengadakan sunat masal, khitan masal, itu ibu ikut ambil. Bukan, saya katakan bukan ibu ngambil paket ngasih bajunya atau sarungnya atau ngasih uang, ya, tapi ambil yang bayarin dokternya, ya. Biasanya kalau yang saya ketahui itu kalau khitan masal itu dokternya biasanya 250, paling tinggi 300, ya, kadang-kadang cuman 200 ada kan begitu, ya. Ibu ambil tuh misalkan 2 orang atau 3 orang atau semampu ibu, misalkan hanya 1 orang ya nggak apa-apa. Nah ibu ngerti nggak, itu menurut saya wakaf. Kenapa? Begitu dia nanti dewasa, dia menikah, begitu dia nikah dia berhubungan dengan, ini ilmu ya Bu ya, bukan porno, dia berhubungan dengan istrinya, ibadah nggak? Maka ibu dapat pahala, ya. Boleh. Dan ibu sekalian double aja, Pak Ustadz, Pak Guru, Pak Kiai misalkan, atau siapa penerima wakaf itu, ya, pembangunan itu, Pak ini wakaf atas nama keluarga kami dan kedua orang tua kami. Bahkan Bu sebenarnya ya itu nggak mesti orang tua kita sudah meninggal. Bahkan kalau bisa orang tua kita masih hidup nih, ada kotak infak itu ibu jalan, Bismillah ya Allah ini infak sedekah atas nama keluarga saya dan kedua orang tua saya. Baik orang tua kita masih hidup apalagi sudah meninggal. Misalkan kan ada biasanya masjid-masjid ada kayak itu, contohnya kotak Palestina. Misalkan kalau ada lagi kotak wakaf, ya misalkan kotak wakaf itu ada, Bu Bismillah ya Allah ini infak wakaf, kalau ini waktunya wakaf, Bismillah ya Allah ini wakaf atas nama keluarga kami dan kedua orang tua kami. Saya yakin ibu nggak mungkin masukinnya 2.000 perak, ya, masa 2.000 perak Bismillah ya Allah, ya. Ya nggak mengecilkan 2.000 enggak sih, tapi ya masalahnya 2.000 ya Bu ya. Terus kota infaknya Bismillah ya Allah ini infak sedekah atas nama keluarga saya dan kedua orang tua saya, ya Allah 2.000 perak, ya. Ya bagus sih, tapi ya kalau bisa ditambah lah, karena kita
punya prinsip catatan, kalau catatannya tentang ZIS mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, catatannya cuma satu. Apa itu? Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Jadi catatannya mengeluarkan ZIS, zakat, infak, sedekah itu catatannya cuma satu. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas ya. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit nggak ikhlas diungkit-ungkit, najis toh. Nah untuk bilang ya. Yang ketiga, apa amalan untuk menggapai surga yang ketiga? Iqamati sholat, mendirikan sholat. Ibu mendirikan sholat, ingat deh Bu, sholat itu yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Ya Bu, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Saya ulangi, sholat yang hendaknya betul-betul perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kok gitu? Atau jadi sholat yang hendaknya betul diperhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Itulah sholat-sholat yang hendaknya betul-betul diperhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Atau iya. Coba ibu lihat surat Maryam. Gimana ayatnya, mencari sendiri atas kalian? Ya berhubung ini tanggal akhir dikasih tahu, tanggal awal juga dikasih tahu. Ya. Surat Maryam, surat yang ke-19 ayat yang ke-59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dim khalfun a'dha'us shalah wa taba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Silakan siapa nak membaca surat Maryam surat 9. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka fa khalafa min ba'dim khalfun a'dha'u shalah wa taba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka akan datanglah pengganti yang buruk yang mengabaikan salat, yang memperturutkan hawa nafsu rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Ada juga yang mengartikan ghayya ini adalah yaitu neraka. Maksudnya orang yang tidak mau salat, orang yang tadinya salat kemudian dia meninggalkan salat, maka ancamannya adalah neraka. Ibu boleh tarik nafas? Baik. Perhatikan Ibu, di dalam satu riwayat jelaskan. Salatnya kaum wanita, salatnya kaum istri. Sekali lagi, salatnya kaum wanita, salatnya kaum istri. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pada hari itu dia menyakiti, membuat marah, membuat jengkel suaminya. Deal? Ada yang mau protes? Halo? Assalamualaikum. Ada yang mau protes? Ustaz, gimana kalau suami yang jengkelin, ngeselin gitu ya? Ya Bu. Gimana jawabnya? Kalau ada suami atau laki-laki yang menyakiti, menyusahkan, menelantarkan istrinya, jawabnya gimana? Bunga mawar baka dondong, sabar dong. Bu, orang yang sabar dicintai oleh Allah enggak? Ya udah sabar aja. Bu, buahnya sabar apa? Surga kan? Ya udah sabar aja. Ini kayaknya enggak ikhlas nih, kelihatan enggak ikhlas nih. Enggak, itu tadi jawaban rumornya. Ini jawaban yang sebenarnya. Tapi sabar harus kita miliki. Apa itu? Karena ayat tentang sabar tahu kan? Ada berapa ayat tentang sabar? Banyak itu berapa? Selosin, rong losin, tolong losin. Ayat tentang sabar itu ada 96 ayat atau 97 ayat. Nah, di antaranya kita ambil saja satu ayat mewakili yang lainnya, surat Ali Imran ayat yang ke 200 terakhir. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu
wattaqullaha la'alakum tuflihun. Orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah kalian mawas diri di negeri perbatasan. Terutama kalau dalam peperangan tetap mawas diri, tapi kalau tidak dalam peperangan tentunya kita tetap mawas diri terhadap hasutan bisikan syaitan. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Ibu perhatikan. Tadi jawaban rumornya. Nah, jawaban yang sebenarnya gimana? Kalau ada seorang laki-laki, seorang suami kok menyakiti, menyusahkan, menelantarkan istrinya, maka kalau ada seorang laki-laki, seorang suami kok menyakiti, menyusahkan, menelantarkan istrinya, maka dia dipandang laki-laki itu adalah laki-laki yang buruk, yang bersalah, berdosa besar, dibenci oleh Allah. Dah, puas. Jadi lebih berat kalau laki-laki yang menyakitin istri karena dia seorang pemimpin. Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Tapi saya rasa Bu, sekiranya ada laki-laki yang menyakitin wanita, andaikan ada, saya rasa kalaupun ada laki-laki yang menyakitin wanita, saya rasa itu tidak semua laki-laki lah Bu ya. Iya. Loh iya kan? Sekarang saya tanya, biasanya Bu yang suka berdusta itu suami atau istri? Suami. Saya ulangi, biasanya suka berdusta suami atau istri? Suami. Kalau ibu bilang suami, terus saya tanya, dulu nemunya di mana? Oh iya pantes. Baik. Jadi yang ketiga adalah iqamati sholat, mendirikan sholat. Maka akan datanglah pengganti yang buruk yang mengabaikan sholat, yang memperturutkan hawa nafsu yang rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Bu, ada yang menjelaskan, ada yang mengatakan ayat ini diterangkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Indah sekali kata beliau gini. Sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini, surat 1959 tadi, sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini adalah barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda mengakhir-akhirkan sholatnya, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Dan kenyataannya ada kan? Akunya muslimah dengar azan kaget, ada kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, ada azan. Gitu. Insyaallah. Kalau terus ambil air wudhu sih nggak apa-apa. Yang lebih parah lagi, ini udah bagus di dalam rumah. Ibu juga nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mestinya ambil air wudhu sholat, enggak. Dia malah keluar rumah, dia nemuin tetangganya bilang apa? Jeng sekarang adanya cepet ya jengnya, coba gitu. Nauzubillah min. Bu nih, saya contohkan, ya dah ini hanya untuk contoh saja. Misalkan Bu, ini ya, ibu dikasih uang sama suami atau sama anak, setebal ini ya, setebal ini Bu, ya setebal ini dan semuanya merah. Misal kan kok nggak mungkin, berdoa dong, optimis dong. Misalkan ya Bu ya, dikasih uang setebal ini, ya. Kemudian ketika ibu hitung, teng dah setengah atau setengah lebih, terus mohon maaf ya Bu ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu berhenti atau terusin? Terusin. Ya manusiawi lah Bu ya, nanggung ya Bu ya. Terusin tak? Wajar ya Bu? Nih sudah selesai tadi ya. Dengar aja, terusin aja, nanggung, tinggal dikit lagi. Ya, paling ngitungnya udah setengah lebih. Sekarang saya tanya lagi sekarang. Ibu lagi ngitung tang, ini perutnya mules. Pingin ke toilet. Kira-kira ibu hentikan ngitungnya atau ibu teruskan? Halo? Diterusin atau berhenti ya? Jadi gitu ya. Kalau panggilan Allah nanti aja lah gitu ya. Astagfirullahaladzim. Dan itu menunjukkan kualitas kecintaan keimanan kita kan berarti. Ya enggak? Lo iya nih manusiawi nih boyong kolah gitu. Ini tahu sudah mau azan malah ngopes ikan, malah marut-marut, ya. Malah goreng-goreng. Ya jelas sholatnya terlambat lah kalau begitu. Oh itu? Ya. Baik. Yang keempat,
Amalan untuk menggapai surga yang keempat, ya, saya ulangi tadi yang pertama apa? Amalan untuk menggapai surga, satu, beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Ya, surat 16 ayat 36. Kemudian juga surat 17 ayat 23. Tapi nomor 2-nya kan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Berarti surat 17 ayat 23 24 juga bisa untuk nomor 1 dan nomor 2. Dan yang ketiga tadi adalah iqamati sholat, mendirikan sholat. Nah, yang keempat, amalan untuk menggapai surga itu ibu adalah yaitu apa? Menjauhkan yang haram dan riba. Menjauhkan yang haram dan riba, atau menjauhi yang haram dan riba. Ibu perhatikan, menjauhi yang haram dan riba. Khusus untuk yang haram itu ada di dalam Al-Baqarah 168 169. Sedangkan yang riba itu di dalam Al-Baqarah juga 275. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 169 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Boleh Bu bacakan Al-Baqarah 168 169 tentang kewajiban kita menjauhkan yang haram. Khusus yang ribanya nanti di Al-Baqarah 275-nya. Silakan, siapa yang membaca? Al-Baqarah 168 169. Ya, artinya saja. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. 169-nya. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Iya. Jadi Ibu, memang cara setan itu 1001 cara setan menggoda, memalingkan manusia, menyeret manusia, ya, agar manusia itu tidak mau beriman, tidak mau beribadah, agar manusia itu mau melakukan pelanggaran syariat Allah. 1001 macam yang dilakukan oleh setan untuk menyesatkan manusia. Tapi targetnya cuma satu, apa? Agar menjadi penghuni neraka. Ya. Makanya di dalam surat Fatir, surat yang ke-35 ayat yang ke-6 itu Allah jelaskan betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi diri kalian, maka jadikanlah dia betul-betul sebagai musuh. Karena sebenarnya syaitan itu hanya mengajak pengikut kelompok golongannya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala apinya. Sekarang ayat tentang ribanya dilihat Al-Baqarah 275. Tadi kan tentang haramnya. Ya. Bu, yang haram belum tentu riba, tapi kalau riba mesti haram. Lihat ayat 275, ayat yang menjelaskan tentang riba. Ya. Silakan. Monggo, siapa nak membaca? Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah pada Allah. Iya. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ya, maha benar Allah dengan segala benar. Ibu ingat ya, contoh yang dijelaskan oleh Nabi itu Masya Allah. Satu yang kaitannya dengan seorang laki-laki mencari nafkah dari bepergian safar ya. Safar cari nafkah, cari rezeki.
rambutnya, wajahnya, pakaiannya, acak-acakan, wajahnya, pakaiannya penuh dengan debu. Kemudian orang itu yamudu yadahu, dia menadakan tangannya tinggi-tinggi berdoa pada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Sambil menangis-nangis dia berdoa. Tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram, naudzubillah min dzalik, dia suka melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Makanya, Bu, mohon maaf ya kalau ibu punya anak, lebih baik anak ibu kerja di satu tempat, pabrik kah, PT kah, kantor kah, ya optik kah, warteg kah, apalah. Kerja di satu tempat, yang penting halal dan berkah. Ibu punya anak, lebih baik kerja yang penting di mana saja, yang penting catatannya halal dan berkah, dia bisa menjalankan ibadah dan juga syukur-syukur pergaulannya terjaga. Walaupun 1 bulannya mungkin upah gajinya 7 juta, tapi halal berkah, itu lebih baik daripada anak ibu kerja di satu tempat yang haram, upahnya gajinya cuma 2 juta lagi. Ya, lebih baik yang 7 juta halal daripada yang 2 juta haram. Atau? Halo, assalamualaikum. Masya Allah. Ya cari yang lainnya. Prinsip kita harus begini dalam masalah ar-razaq, kan yakin kan yang kasih rezeki adalah Allah? Yakin kan? Kalau yakin yang kasih rezeki Allah, nah dia harus begini. Aku yakin rezeki enggak hanya di sini. Kadang-kadang orang tuh menyerah sebelum dia usaha ikhtiar maksimal. Itulah kegagalan dia. Dan dia sendiri tidak yakin berarti dengan janji Allah. Banyak sekali pintu-pintu rezeki yang halal kok. Ya kalau nanti semua rezeki itu, aduh ya, jangankan yang halal, wong yang haram aja susah kok. Nah itulah, itu bisikan syaitan. Sekarang ibu pilih mana? Dikasih uang anak atau suami ya 10 juta halal, daripada dikasih uang suami atau anak 3 juta haram, pilih mana? Ya udah, ya gitu dong. Orang yang beriman harus begitu. Ya makanya jangan ngikutin. Apa kalau kebanyakan sekarang yang masuk neraka kita ngikutin? Nggak enak di surga sepi gitu. Enggak kan? Ya itu prinsip kita kok, tergantung kita, keimanan tauhid kita bagaimana. Ketika dia bekerja di satu tempat, ternyata ada unsur haram dan ribanya, dia harus yakin saya akan tinggalkan ini. Kalau semakin lama saya nggak bisa menjadi baik, malah bisa merusak hati iman saya, ibadah saya. Dia harus punya keyakinan rezeki nggak hanya di sini. Itu prinsip. Coba yang kedua, contohnya dari Nabi juga. Apa Bu? Haji. Kan banyak duitnya, ya kan? Orang ini Bu, ya dia waktu haji dia menangis-nangis bertalbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Apa dijawab oleh malaikat? La labbaik wa la sya'dik. Ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Ya, pujiannya jelas. Tarbiyah itu kan kaitannya dengan innal hamda, segala puji milikmu. Wa ni'mata, nikmat karunia darimu. Ya, wal muluk, dan kekuasaan adalah hanya milikmu. La syarikalah, tidak ada yang dapat, ya tidak ada yang pantas mensekutukan dirimu. Nah, tetapi apa dijawab oleh malaikat? La syadik, la baik. Enggak, Allah enggak manggil kamu. Kamu datang sendiri. Padahal orang ini Bu dikatakan oleh teman-temannya, sahabat-sahabatnya, ih orang ini baik banget, ih khusyuk banget, masya Allah. Waduh, apakah mulai dia wukufnya di Arafah, apakah dia tawafnya, apakah sa'inya, apakah melempar jamaratnya, ya, apakah tahallulnya, semuanya dalam pandangan teman sahabatnya itu adalah, atau saudara orang ini dia bagus banget, ibadahnya sempurna banget, khusyuk banget. Tapi dikatakan apa? Lala baik wala syadik. Allah enggak manggil kamu. Allah enggak butuh panggilan apa? Memanggil kamu. Kamu datang sendiri ke lemari. Dan semua yang kamu lakukan tidak ada nilainya. Kenapa? Karena dia datang dengan yang haram dan riba. Makanya inilah prinsip mau masuk surga.
Harus kita bebaskan dari yang haram. Kalau semuanya mengatakan habis yang halal susah sih. Nah, macam mana kita ini? Bu, makanya berat, surga itu mahal. Ujiannya, cobaannya, perintahnya ya banyak. Ya, sholat, doa, zikir, bakti sama orang tua, makan yang halal, meninggalkan yang haram, mengekang emosi hawa nafsu, sabar, syukur, bakti pada orang tua, puasa, sholat, zikir, haji dan umrah. Karena pahalanya surga, hadiahnya surga. Kalau ya hadiahnya nggak surga, hadiahnya blender, ya nggak perlu seperti itu. Maka disitulah ujiannya. Ustaz, Ya. kalau di bank yang nggak syariah itu kan katanya bunga banknya haram Ya. Kalau kita tetap di situ simpan, tapi bunganya kita makan, kita ambil untuk diberikan kebutuhan apa, jalan. Yang pertama, kita kalau kaitannya di bank konvensional, maka niatkan saja hanya untuk memudahkan urusan. Ya, hanya artinya memudahkan urusan itu ya kita untuk mengambil, untuk transfer, ngambil itu aja. Jangan sampai kita pernah berharap makan dari bunga itu. Kalau kita berharap makan dari bunga bank itu, maka haramlah yang kita masukkan ke dalam diri kita. Makanya nggak boleh. Makanya itu, andaikan ibu punya ATM yang sifatnya hanya untuk memudahkan uang masuk transfer, karena mungkin pensiunnya dari bank apa, harus punya bank apa, ya itu hanya untuk memudahkan saja. Artinya jangan sampai kita berkeinginan, berniat, apalagi saya nabung di situ biar dapat bunganya, ya nggak boleh. Makanya harus kita lepaskan. Nah, paling enggak sekarang kan sudah ada bank syariah. Bank syariah pun walaupun mungkin belum maksimal ya Bu ya, menurut saya belum ya, setidak-tidaknya akadnya kita sudah selamat dalam akadnya. Saya punya murid saya itu dari KL, dari Kuala Lumpur, itu dia punya anak kuliah di sana. Kemudian ketika pulang, saya pas majelis ilmu pengajian di rumahnya, saya tanya gimana tentang syariah. Ya di syariah di Indonesia ini belum Ustaz, belum maksimal ya, sudah bagus dalam hal niat dalam akad sudah benar, tapi untuk kaitannya keseluruhannya masih jauh dibanding dengan Malaysia, dia bilang begitu. Tapi setidak-tidaknya kita akadnya sudah benar, akadnya loh Bu ya. Karena kadang-kadang lucu juga, saya juga baru tahu ada murid yang mau beli rumah di bank konvensional itu dari 400 cashnya itu 550, itu selama 15 tahun kalau nggak salah. Itu di bank konvensional itu jadi 650, naik 100. Tapi di bank syariah malah jadi naiknya 200. Nah, jadi lucu juga. Padahal yang namanya syariah, yang saya ketahui, yang namanya syariah itu untuk membantu meringankan. Tapi makanya tadi kita hanya selamat di akadnya, tapi prakteknya juga belum pas. Ya lebih baik kalau ibu mau aman ini, insya Allah nggak akan kena riba. Kalau ibu mau nyimpan uang, silahkan ibu simpan di bank Akhlis. Apalagi ibu simpan di saya, kemudian nggak usah diambil-ambil, bagus banget gitu. Ngambilnya kalau Idul Fitri, sebelum Idul Fitri 10 hari ya. Boleh, silakan. Baik ya. Jadi yang keempat apa tadi? Ya, menjauhkan, membebaskan diri yang haram dan riba. Yang kelima 1 sampai 4 tadi kan dari saya. Coba yang kelima gantian dong dari ibu, masa aku terus? Apa yang kelima? Siapapun yang menginginkan surganya Allah, yang kelima amalannya adalah yaitu asidqu, berlaku jujur dimanapun berada. Ya, kita baca hadis Nabi Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ai kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadhiba, iyyakum wal kadhiba, fa inal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada Alhamdulillahirabbil alamin.